warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sharing pengalaman saya dan juga teknis dari mengkonvert mungkin tugas akhir kita sendiri atau anak bimbing kita menjadi manuskrip jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang ini Bapak Ibu ya, sharing tentang merubah tugas akhir menjadi artikel jurnal Scopus Q1, dan saya ada pengalaman satu dari disertasi saya menjadi Q1, dua ya sebenarnya, dua menjadi Q1, kemudian satu dari anak bimbing skripsi saya Bapak Ibu. Jadi anak bimbing skripsi atau skripsi pun bisa menjadi Q1 ya. Kalau kita serius membimbing, kita benar-benar membimbing, dan misalnya Bapak Ibu punya 8, 10, atau 15 bimbingan, kalau misalnya sepertiganya bisa masuk Scopus kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah ini artikel saya yang dari disertasi, salah satu hasilnya ialah Q1 ini di Pacific Basin Finance ya. Nah kemudian saya punya lagi satu di Data in Brief ya, waktu publish juga Q1 waktu itu, dan satu di Q2 Agricultural Finance Review, sekarang jadi Q1 jurnalnya. Kemudian satu book chapter, dan bisa untuk 2 conference ya. Untuk jurnal ini Q1 yang saya bagi benar-benar Q1 gitu ya. Karena apa? Karena bidangnya finance. Kebetulan saya di finance juga. Jadi ini Q1 yang saya rasa baik, karena di indeks yang lain itu di ABDC, Australian Business Bean Council List, dia juga kategorinya A gitu ya. Kemudian yang ini contoh dari skripsi Bapak Ibu ya, skripsi mahasiswa tapi di Helion jurnalnya. Ini Q1 juga, cuman bukan E ya, dia tidak terindeks di ABDC. Nah, jurnal yang tadi ini, yang Pacific Basin, ini saya ya pribadi pengalaman, ini mengerjakan manuskripnya itu sekitar 1,5 tahun. Kemudian proses reviewnya itu 13 bulan Bapak Ibu ya, jadi hampir 3 tahun lah untuk kita bisa publish. Ini perlu waktu. Kalau yang ini kan dari skripsi saja, saya rombak ini hampir 80%. Kemudian saya run lagi datanya, saya pastikan benar, bahasa Inggrisnya juga saya perbaiki. Nah ini waktunya 3 bulan ini, proses reviewnya hanya 3 bulan. Tapi Q1, tetap Q1, dan publishernya juga kredibel gitu kan. Jadi Bapak Ibu, naskah kita atau manuskrip kita itu hal yang pertama yang dilihat oleh reviewer atau editor ialah motivation-nya atau novelty atau juga research gap yang coba kita angkat ya, 2 hal ini. Ini bobotnya 70% yang dilihat oleh reviewer atau editor. Jadi apa sih yang memotivasi kita untuk menulis hal itu ya, menulis topik kita, apa yang baru gitu kan, apa yang menjadi apa yang melatar belakangi kita. Nah, apa inovasinya. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi apa yang memotivasi kita menulis hal itu, ini harus tercermin di abstrak atau di pendahuluan, di introduction. Jadi di abstrak itu sudah jelas ya kenapa kita meneliti ini. Karena abstrak ini kalau tidak menarik itu langsung di reject, dia tidak akan membaca sampai ke kesimpulan gitu ya. Editor dan reviewer tidak akan membaca sampai akhir, karena editor dan reviewer itu menerima banyak manuskrip. Setahun mereka bisa menerima 1000-an manuskrip untuk di-review kalau jurnal-jurnal yang bagus. Dan untuk yang jurnal E tadi seperti Pacific Basin itu hanya menerima sekitar 10%-nya ya. Jadi dari 1000 itu ya maksimum 100 itu sudah bagus ya dalam setahun untuk publish. Jadi dalam benaknya reviewer dan editor itu harus mereject tadi itu ya 900 manuskrip. Nah, begitu mereka tidak tertarik membaca abstrak ya tidak dilanjutkan. Kalau tertarik membaca abstrak dilanjutkan ke pendahuluan. Kalau pendahuluan masih tertarik dilanjutkan sampai akhir. Kalau enggak ya langsung di reject. Dan rejection itu bisa dalam semalam Bapak Ibu ya. Yes, rejection. Jadi tidak melalui reviewer. Jadi hanya editor saja. Editor bisa langsung mereject. Nah, kemudian yang ketiga terkait data kita. Nah, data ini kalau Bapak Ibu memakai data sekunder itu juga harus ada kebaruannya, ada inovasinya. Tidak bisa kita hanya memakai data-data yang free ya. Apalagi misalnya dari Yahoo Finance gitu ya, itu tidak
tidak bisa lah kita masuk atau nembus jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya, datanya kalau bisa ya dari Bloomberg atau dari Datastream, Global Financial Database. Tapi itu pun sekarang sudah banyak gitu loh yang buat seperti itu. Nah, apa inovasi dari data kita ya? Nah, kemudian poin keempat yang tidak kalah penting ialah robustness test. Nah, robustness test ini sekarang hampir wajib Bapak Ibu ya di jurnal-jurnal yang bereputasi, yang itu E tadi atau E-star. Robustness test ini maksudnya hasil dari penelitian kita itu valid, sudah dites oleh model yang lain, sudah diberi oleh variable control misalnya, sudah dites kondisi ekonomi misalnya ya saat krisis dan hasilnya tetap sama. Nah, itu yang dimaksud dengan robustness test bisa dari method, bisa dari misalnya condition, bisa misalnya dari variabel yang kita masukkan. Nah, selanjutnya ini implication. Jadi artikel kita tuh harus ada implikasinya Bapak Ibu di bagian akhir ya. Di bagian kesimpulan tuh apa sih dampak dari artikel kita bagi pengambil kebijakan, bagi ilmu pengetahuan ya, bagi industri itu harus jelas. Makanya kadang conclusion itu malah ada yang 1 halaman, 1,5 halaman ya. Jadi conclusion itu bukan ya kita bisa menulis lagi temuan utama saja ya. Habis itu baru dampak-dampaknya tadi, kontribusinya tadi. Kemudian story of our manuscript. Jadi perlu latihan bagaimana kita menulis yang itu mengalir dengan enak, dibacanya enak, jelas. Tadi dari awal dijelaskan dulu microfinance secara umum, baru Indonesia, baru Islamic microfinance, baru kemudian penelitiannya. Jadi runtut gitu Bapak Ibu ya. Dan ini tidak ada yang instan. Jadi saya sampaikan memang tidak ada yang instan Bapak Ibu ya untuk menulis artikel atau manuskrip dan di Q1, Q2 atau di E dan E-star itu tidak ada yang instan. Tidak bisa kita tiba-tiba kan saya juga punya YouTube channel ya, itu ada yang komen misalnya tolong dipublishkan artikel saya ini, nggak bisa seperti itu ya, perlu proses. Kalau dipublishkan orang lain, nanti kapan kita belajarnya ya, kapan kita bisa membuat penelitian yang baik, menulis artikel yang baik ya. Nah, ini secara umum ada 5 ini ya. Jadi originality ini yang utama, 70% editor melihat ini ya. Yang lainnya ini hanya 30% saja Bapak Ibu ya. Jadi ini ide, dan saya rasa Indonesia itu banyak ide-ide menarik ya, karena banyak hal-hal yang pengetahuan di sekitar ya, yang berbeda dengan di negara maju. Dan saya rasa banyak ide-ide menarik dari orang Indonesia. Cuman mungkin eksekusinya yang belum baik sehingga belum bisa diterima di jurnal ya. Kemudian yang kedua relationship to the literature ya, tadi dengan penelitian sebelumnya apakah kita mengutip penelitian yang utama yang terkait dengan topik kita ya. Kemudian dari jurnal yang baik, kemudian metodenya ya, apakah sudah benar kita eksekusi, benar kita memilihnya. Kemudian results and conclusion kita tampilkan, kita jelaskan dengan baik, dan implikasi atau dampaknya dari riset kita. Ini kita bahas satu-satu ya. Originality ya. Jadi apakah artikel kita mengandung informasi yang baru, yang signifikan, sehingga layak menjadi publikasi ya di jurnal yang kita tuju. Nah, ini kita harus banyak baca di jurnal yang kita tuju. Kalau perlu kita subscribe ya, kita subscribe ke jurnalnya. Nah, kita bisa lihat di situ judulnya apa sih yang lagi in sekarang, yang lagi menarik sekarang apa judulnya. Nah, kita bisa mengikuti di situ. Kemudian bisa kita baca juga papernya seperti apa, informasi-informasi baru yang mereka coba tampilkan ya, kita bisa ikuti juga ya. Jadi originality ini ya, apa yang baru dari artikel kita, apa hal yang signifikan sehingga layak menjadi publikasi. Kemudian yang kedua tadi, relationship to the literature ya. Jadi apakah paper kita itu mengcover gitu ya semua studi sebelumnya dari hal yang kita bahas di penelitian kita, dan apakah kita mengutip juga ya dari paper-paper yang utama ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sarankan sebelum Bapak Ibu menulis dan setelah punya ide itu Bapak Ibu mencari 3 paper utama ya, 3 paper utama itu yang menjadi pedoman Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu ada 2 saja paper utama ya, itu menjadi pedoman dari artikel saya.
tentunya harus dari jurnal yang bagus. Nah, kita bisa mencontoh di situ bagaimana mereka menulis abstrak, di paper yang lain kita mencontoh bagaimana menulis pendahuluan, ya, di paper yang lain kita mencontoh bagaimana menulis method. Nah, sehingga paper kita, artikel kita bisa baik. Kita bisa borrow lah ya, bisa minjem bagaimana sih format mereka nulis, tapi kita tidak meng-copy paste ya. Kita hanya mencontoh formatnya saja. Kemudian adakah yang di-ignore dari paper-paper utama? Nah, ini karena paper kita nanti, manuskrip kita akan dikirim ke reviewer, dan reviewer itu sesuai bidangnya ya, pastinya dia tahulah kita kita tidak memakai paper yang mana, atau kita melupakan paper yang mana misalnya, yang tidak kita kutip di artikel kita. Nah, ini menjadi hal yang krusial juga. Jadi significant work yang dalam bidang kita itu harus kita kutip, harus kita gunakan di artikel kita. Kemudian yang ketiga, metodologi ya, apakah kita mendesain penelitian kita itu dengan baik, kemudian kita mengeksekusi dengan baik, metodenya yang kita pilih dengan baik, dengan benar ya. Misalnya kita memilih tadi difference in difference di artikel saya. Kenapa memilih itu ya? Ada apa saja sih method di impact estimation ya? Ada propensity score matching, ada difference in difference, ada logit misalnya, ada regresi misalnya. Kenapa kita milih difference in difference? Apa keunggulannya? Apa kelemahannya? Ini harus kita jelaskan. Kemudian kalau misalnya masih ada bias, ada masih isu dari metode difference in difference tadi, bagaimana cara mengontrolnya? Nah, ini kita harus tahu. Nah, makanya ini dari penelitian sebelumnya. Kemudian results and conclusion ya. Jadi hasil dari penelitian kita itu harus dipresentasikan di manuskrip kita, di artikel kita secara jelas ya, dan dianalisa secara baik. Jadi dari artikel kita, dari penelitian kita analisa, kita tampilkan secara jelas. Kalau saya biasanya dimulai dengan statistik deskriptif dulu ya, dari responden saya tadi yang 400-an, dijelaskan pekerjaannya, gendernya, income-nya. Jadi kita jelaskan dulu. Nah, kemudian kesimpulan ini kita rangkum semuanya. Apa sih sebenarnya penelitian kita, sesuai nggak dengan hipotesis ya? Itu. Jadi makanya bikin manuskrip itu tidak bisa dalam semalam Bapak Ibu, tidak bisa dalam 1 bulan, 2 bulan. Kalau kita mau target yang top tier, itu ya tadi itu harus 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Cari idenya 6 bulan misalnya, cari ide, kemudian bikin bab 1, bab 2-nya sekian bulan, data penelitiannya sekian bulan, baru finalisasi, proofread ya, baru dicek semua, baru dikirim. Submit pun perlu waktu Bapak Ibu submit. Submit di jurnal yang bereputasi itu harus dipisah-pisah. Ada 7 tahap itu ya rata-rata. Nah, ini implication for research ya. Implikasinya bisa kita menjembatani antara teori dengan lapangan ya. Bisa digunakan dalam material pengajaran, public policy, in research ya, untuk di ilmu pengetahuan atau di society, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Apakah implikasi konsisten dengan finding dan conclusion. Jadi jangan implikasi kita di luar dengan hasil riset kita Bapak Ibu. Kemudian nah ini manuskrip status. Jadi tadi membuat artikel itu satu hal tertentu, itu bisa setahun 2 tahun. Nah, ini kita mensubmit itu hal yang lain Bapak Ibu ya. Nah, ini manuskrip status ini langsung ditolak. Ini ada banyak juga ya, karena kualitas tidak layak ya. Ini walaupun kita ekonometriknya sudah oke ya, hitung-hitungannya sudah oke, tapi kalau tidak jelas kita meneliti apa, kemudian apa yang memotivasi kita meneliti itu, ya itu akan ditolak ya. Langsung ditolak karena kualitas lebih tinggi. Ini pernah juga saya seperti ini ya, tapi ini sangat jarang sih. Kemudian yang ketiga, ini yang sering, harus hati-hati dalam menjawab komen. 1 demi 1, poin by poin, kita harus jawab. Ini contoh komennya Bapak Ibu, komen reviewer ya. Nah, sepanjang ini ya. Ada yang komen aja itu sampai 10 halaman ada ya, 5 halaman ada. Itu komennya aja Bapak Ibu. Jadi lebih panjang dari artikel.